Halo Bor, kembali lagi di Narasi Merah, narasi mengulas seputar sejarah. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang negara yang berdekatan dengan Indonesia, akan tetapi tidak termasuk keanggotaan ASEAN, yaitu Papua Nugini. Papua Nugini atau Papua Nugini berarti Papua Gini baru, secara resmi bernama Papua Nugini setelah diakui sebagai negara berdaulat. Nama New ini diberikan oleh Ortiz de Lates, orang Spanyol yang pernah mendarat di wilayah tersebut pada tahun 1545 karena penduduknya serupa dengan penduduk Gini di Afrika. Sedangkan Papua yang berarti berambut keriting diberikan oleh seorang penjelajah asal Portugal bernama Jorge pada tahun 1562 ketika menemukan pantai barat provinsi Papua, Indonesia. Pada Perang Dunia Pertama, Australia berhasil menduduki wilayah Nubia yang saat itu dijajah oleh Jerman. Pada tanggal 2 Mei tahun 1921, Australia diberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa atas wilayah tersebut yang diberi nama wilayah New Guinea. Selanjutnya pada tahun 1946, berdasarkan persetujuan PBB, Australia ditetapkan sebagai penguasa atas kedua wilayah New Guinea. Dan pada tahun 1951 dibentuk Dewan Legislatif Papua dan New Guinea. Namun pada tahun 1964, Dewan tersebut diganti dengan House of Assembly. Melalui Undang-Undang Identitas Nasional tahun 1971, ditetapkanlah nama negara ini menjadi Papua Nugini atau disingkat PNG. Kemudian pada tanggal 16 September 1975, Papua Nugini memperoleh kemerdekaan penuh tanpa perang dan Australia selanjutnya menjadi anggota Persemakmuran Inggris atau Commonwealth. Meskipun terletak di dekat benua Asia, Papua Nugini tidak secara resmi masuk ke dalam kategori benua Asia. Sebab Papua Nugini secara geografis dianggap menjadi bagian dari Oseania, yaitu wilayah yang meliputi Kepulauan Pasifik dan sekitarnya. Oleh sebab itu Papua Nugini tidak termasuk dalam kawasan Asia Tenggara dan juga tidak termasuk anggota ASEAN. Meskipun Papua Nugini pernah ingin menjadi anggota ASEAN, namun ditolak karena alasan letak geografis salah satunya. Selain itu, alasan kenapa Papua Nugini bukan bagian dari Indonesia karena perbedaan kolonialis. Sistem pemerintahan yang dianut Papua Nugini adalah monarki konstitusional, Realm Commonwealth, di mana sistem pemerintahan ini mengakui Ratu Inggris Raya sebagai kepala negaranya yang diwakili oleh seorang gubernur, jenderal, dan kepala pemerintahannya dipimpin oleh Perdana Menteri. Papua Nugini memiliki 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Inggris, bahasa Irimotu, dan bahasa Topisin, serta tidak memiliki agama resmi. Port Moresby Bay merupakan ibu kota negara Papua Nugini yang didirikan pada tahun 1873. Kota ini adalah rumah bagi lebih dari 360.000 jiwa dan merupakan kota Pasifik Selatan terbesar di luar Australia dan Selandia Baru. Saat ini, populasi manusia yang menghuni Papua Nugini mencapai kurang lebih 9 juta jiwa. Dikutip dari ipti.kemenke.go.id, Papua Nugini memiliki pendapatan domestik bruto berdasarkan varietas daya beli sebesar 28,01 miliar dolar Amerika dengan pendapatan kapitanya sebesar 3.500 dolar Amerika. Papua Nugini sebenarnya merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, namun eksplorasinya terhambat oleh kondisi geografisnya yang rumit. Permasalahan kepemilikan lahan serta tingginya biaya pembangunan infrastruktur membuat sektor-sektor pertambangan dan perminyakan sulit dikembangkan secara optimal. Meskipun sulit dikembangkan secara optimal, Papua Nugini masih memiliki beberapa industri pertambangan seperti pertambangan emas, tembaga, perak, dan juga pertambangan minyak. Namun, sekitar 85% penduduknya bergantung pada penghasilan dari sektor pertanian atau agrikultur. Dan diperkirakan 80% penduduk Papua Nugini ini masih tinggal di daerah pedesaan tanpa fasilitas modern. Meskipun telah terjadi peningkatan tajam dalam perekonomian, sebagian besar penduduknya masih hidup dalam kemiskinan. Menurut Human Rights Watch, lebih dari 40% penduduk negara ini masih hidup dalam kemiskinan meskipun kaya akan sumber daya alam.
Kina adalah nama mata uang resmi Papua Nugini. Mata uang Cina tersebut terbagi dalam 100 toya yang sudah diperkenalkan sejak 19 April 1975 yang menggantikan dolar Australia. Toya adalah kata dalam bahasa Moto untuk cangkang lengan yang terbuat dari kerang yang sudah lama dipakai oleh penduduk asli di selatan Papua Nugini. Di zaman dulu sebelum ada Kina, mereka menggunakan mata uang yang terbuat dari cangkang kerang hingga tahun 1930. Kina memiliki hubungan yang menarik dengan uang cangkang kerang yang telah lama digunakan masyarakat Papua Nugini. Kina adalah sebutan untuk moluska. Dalam bahasa Melanesia Virgin, cangkang ini sebenarnya adalah katup tiara mutiara. Uniknya, mata uang berbentuk koin ini memiliki lubang di tengah-tengahnya. Dalam hubungan bilateral, Indonesia dan Papua Nugini telah menjalin hubungan sejak tahun 1973, yaitu 2 tahun sebelum Papua Nugini memperoleh kemerdekaan. Hubungan bilateral kedua negara ini cukup baik, bahkan sangat baik, di mana adanya peningkatan saling mengunjungi antara pejabat pemerintahan maupun pihak non-pemerintah. Papua Nugini secara konsisten mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan melarang keras kegiatan anggota-anggota kelompok TPM atau OPM seperti kelompok KKB di wilayah Papua Nugini yang dapat merugikan kepentingan RI. Mengenal kerjasama kedua negara, setiap tahunnya pemerintah Indonesia dan Papua Nugini membahasnya pada forum border meeting. Menurut data etnologi, Papua Nugini merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak di dunia pada tahun 2023 dan diikuti oleh Indonesia di peringkat kedua. Diketahui, negara tersebut memiliki 841 ragam bahasa yang digunakan sehari-hari oleh penduduk lokal. Selain itu, Papua Nugini memiliki hutan hujan ketiga terbesar di dunia setelah hutan hujan Amazon dan hutan hujan Kongo dengan luas sebesar 288.000. Papua Nugini adalah salah satu negara paling heterogen di dunia karena kelompok-kelompok etnis ini banyak memiliki hubungan dengan berbagai tempat lain di dunia seperti Cina, Eropa, Australia, Filipina, dan Mikronesia. Oleh sebab itu, diperkirakan ada 1.000 kelompok budaya berbeda di Papua Nugini. Penduduk setempat memiliki nenek moyang yang berasal dari ribuan tahun yang lalu yang mereka sebut dengan Austronesia, yang berarti nenek moyang yang tiba pada 4.000 tahun yang lalu. Menurut sejarawan, Papua Nugini dulunya merupakan bagian dari anak benua prasejarah bernama Sahul. Benua prasejarah yang disebut Sahul itu terdiri dari Tasmania, Australia, dan Papua Nugini. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, Papua Nugini dan Australia merupakan satu daratan yang bersatu. Namun, karena naiknya permukaan laut, Papua Nugini dan Australia akhirnya terpisah. Papua Nugini merupakan negara dengan tingkat kejahatan tertinggi di urutan kedua di dunia menurut World Population Review tahun 2023. Papua Nugini memiliki nilai indeks kejahatan 80,79. Kejahatan dengan kekerasan di negara ini terutama dipicu oleh perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat. Kejahatan terorganisir dalam bentuk korupsi juga umum terjadi di kota-kota besar dan sebagian besar berkontribusi terhadap tingginya tingkat kejahatan. Selain itu, kondisi geografis negara ini menjadi salah satu faktor mudah terjadinya perdagangan narkoba dan manusia. Meskipun ketidaksetaraan gender merupakan isu yang tersebar luas di Papua Nugini, beberapa komunitas di negara tersebut bersifat matrilineal, seperti suku Minangkabau di Indonesia. Perempuan adalah penjaga tanah tradisional yang dalam komunitas mereka merupakan sumber daya yang sangat berharga. Sertifikat tanah diwariskan ke perempuan yang merupakan bentuk kekuatan sosial yang juga menjadikan perempuan memiliki status yang lebih tinggi di masyarakat. Meski begitu, kekerasan terhadap perempuan yang dituduh melakukan sihir masih marak terjadi di Papua Nugini. Mereka ini dapat dituduh atas hampir semua hal, mulai dari kematian hingga kehilangan tanah. Menurut otoritas Papua Nugini, wanita 6 kali lebih mungkin dituduh melakukan sihir daripada laki-laki.
Beberapa ritual dan inisiasi kuno masih lazim di Papua Nugini, semisal suku Korowali, yaitu salah satu suku yang terakhir yang diyakini masih mempraktikkan kanibalisme dan memakan daging sesama anggota sukunya. Mereka juga membunuh dan mengkonsumsi Hawa, yaitu sebutan penyihir laki-laki yang dipercaya menjadi penyebab kematian misterius. Itulah sekilas mengenai Papua Nugini. Salam sejarah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.